Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Puspa Stianing Tias SPDGR dalam pertemuan kedua mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini adalah tentang unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi, unsur kebahasaan dalam teks prosedur itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Jadi kata kerja perintah atau imperatif yang biasa digunakan dalam teks prosedur itu banyak sekali. Ibu contohkan misalnya adalah harus, kemudian pastikan jangan, kemudian ada hindari, ada ceritakanlah, imbuhanlah, kemudian ada jadilah, kemudian tunjukkanlah, dan gunakanlah. Itu adalah contoh dari kata-kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua adalah banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Misalnya Ibu mengambil contoh, kita membuat teks prosedur dengan topik komunikasi. Maka kata-kata teknis yang digunakan adalah misalnya tentang tanya jawab atau komunikasi verbal atau non-verbal atau bahasa tubuh atau argumentasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi partikel yang bermakna penambahan. Contohnya, misalnya adalah kata selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Selanjutnya, yang keempat, unsur kebahasaan dalam teks prosedur adalah banyak menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif itu apa? Mengajak. Ibu contohkan ya. Misalnya adalah penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Itu kan mengajak. Yang kedua, singkatnya akan lebih baik kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Itu kan mengajak akan lebih baik. Jadi, menggunakan kata-kata persuasif atau mengajak. Yang terakhir, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Kita lanjutkan. Dari penjelasan sebelumnya muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaanlah, manakah pernyataan di bawah ini yang menggunakan kata kerja imperatif? Jawabannya adalah B. Karena ada kata perlu. Imperatif artinya perintah. Jadi, perlu kesantunan di dalam menjalin komunikasi. Selanjutnya, kita membicarakan tentang tahapan memperoleh kejelasan dalam teks prosedur. Seperti yang kita ketahui bahwa teks prosedur mempunyai tujuan agar pembaca dapat melakukan sesuatu secara benar, efektif, dan efisien. Dan sebelum kita membaca teks prosedur, kita juga harus melakukan hal-hal supaya teks prosedur itu tujuannya jelas. Yang pertama adalah kita harus mengartikan kata-kata sulit. Yang kedua, kita harus memaknai maksud teks secara keseluruhan. Kata-kata sulit itu ada hubungannya dengan tadi, karena dalam teks prosedur ada kata-kata yang punya makna, karena kata-kata itu merupakan kata-kata teknis dalam suatu bidang. Kemudian yang kedua, memaknai maksud teks secara keseluruhan artinya kita harus paham, kita harus baca semuanya dari judul sampai yang terakhir penegasan ulang sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari keseluruhan isi dari teks prosedur supaya teks prosedur itu jelas. Jadi tujuan dari adanya teks prosedur itu dapat tercapai. Selanjutnya ada teks yaitu kiat tetap semangat pada hari Senin. Ibu bacakan. Setiap orang tentu ingin pulang kantor tepat waktu. Sayangnya, ada saja hal yang membuat keinginan tersebut sulit terwujud, mulai dari mengantuk hingga tidak fokus mengerjakan satu hal.
Padahal, jika kita bekerja dengan tepat, pulang telat takkan terjadi loh. Berikut 3 cara supaya kita dapat pulang tepat waktu. Yang pertama adalah skala prioritas. Sesampainya di kantor, pasti setumpuk pekerjaan sudah menanti, mulai dari yang mudah hingga sulit, mendesak hingga santai. Pikirkanlah dengan mendahulukan pekerjaan yang menjadi prioritas hari itu. Ini berarti kita harus pandai menentukan apa saja pekerjaan yang memang perlu diselesaikan pada hari itu juga. Yang kedua adalah sedikit berpikir. Percaya tidak, semakin sering hal kecil dipikirkan, akan semakin susah untuk kita menyelesaikannya. Ini biasanya terjadi karena kita berpikir bahwa pekerjaan ini akan memakan banyak waktu dan sulit untuk segera diselesaikan. Padahal sebenarnya pekerjaan ini bisa dikerjakan dalam waktu singkat. So, don't think, just do. Yang ketiga adalah istirahat. Mengerjakan pekerjaan tanpa batas waktu tidak menjamin kita bisa segera pulang tepat waktu. Ketika tubuh dan otak bekerja keras selama beberapa waktu, tentu diperlukan waktu untuk beristirahat sejenak. Ada baiknya isilah istirahat dengan hal yang tidak membuat kita lupa waktu, tetapi lakukan hal-hal yang membuat tubuh dan pikiran kembali segar. Nah, dengan begitu pekerjaan cepat selesai. Kita bisa pulang tepat waktu dan bisa melakukan berbagai hal lain di luar pekerjaan. Dari teks yang sudah Ibu bacakan, kita supaya teks ini bisa jelas, kita harus yang pertama mencari kata-kata sulit dalam teks tersebut. Jadi dalam teks tersebut, Ibu menemukan ada beberapa kata sulit. Yang pertama adalah skala prioritas. Kita harus menemukan arti dari kata-kata ini. Dari mana kita mencari arti dari kata-kata sulit tersebut? Kita bisa mengambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, kita harus mengerti maksud dari isi teks ini. Jadi kalau ini isi teks Giat Tetap Semangat pada Hari Senin, maksudnya adalah memberikan motivasi untuk tetap semangat bekerja terutama pada hari Senin. Itu jadi ada 2 langkah yang harus kita lakukan supaya teks prosedur dapat jelas. Yang pertama, mencari kata-kata sulit. Yang kedua adalah kita harus membaca keseluruhan teks. Selanjutnya, kita bicarakan tentang klasifikasi teks prosedur. Ada 3. Yang pertama adalah teks prosedur bertema kebiasaan hidup. Misalnya, kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, dan kiat sukses bertetangga. Kemudian, yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung hibrida, dan cara memelihara kucing. Yang ketiga adalah teks bertema penggunaan alat, misalnya cara menggunakan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Jadi ini adalah 3 klasifikasi teks prosedur. Kalau yang sebelumnya adalah termasuk teks yang bertema tentang kebiasaan hidup. Ya, selanjutnya Ibu akan bacakan lagi teks prosedur yang kedua. Judulnya adalah 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Pernahkah Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain? Mungkin ketika melihat orang lain sukses tetapi kita tidak, tiba-tiba terfikir pertanyaan berikut dalam pikiran. Mengapa saya tidak seperti dia? Pertanyaan menggugat seperti itu bisa terjadi secara terus-menerus dalam hal lainnya. Untuk mengatasi pemikiran-pemikiran tersebut, Anda bisa mengikuti tips yang dilansir dari Huffington Post berikut ini. Yang pertama, kenali diri sendiri. Hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kenali diri sendiri. Jika Anda mengenal diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa tidak percaya diri atau sedih. Gambarkan diri Anda dengan kata-kata seperti pintar, kuat, baik, keibuan, memiliki tujuan, dan sebagainya.
Dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin ada orang tua yang berkata, duduk tegak seperti saudaramu, atau bersihkan kamarmu seperti kakakmu. Perintah-perintah seperti itu membuat anak belajar untuk mengetahui apa yang dilakukannya dengan apa yang telah dilakukan orang lain. Akan tetapi, hal itu tidak akan berpengaruh ketika setiap manusia menyadari bahwa ia memiliki karunia yang berbeda. Yang penting makna, bukan pengakuan. Ketika Anda menghabiskan hidup untuk mengejar pengakuan orang lain, boleh jadi itu akan membuat Anda merasa khawatir tentang siapa yang nantinya melewati Anda. Itu akan membuat Anda membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika Anda bekerja untuk mewujudkan impian, apapun posisi Anda dalam suatu kekuasaan atau jabatan bukanlah masalah. Selanjutnya, meniru orang berhasil. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan baik, coba evaluasi apa yang membuatnya berhasil. Carilah cara untuk memasukkan sifat-sifat keberhasilan ke dalam kehidupan Anda sendiri. Dari teks tersebut, muncul pertanyaan. Pertanyaannya jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah menjelaskan apakah teks di atas. Jadi teks di atas itu menjelaskan tentang beberapa hal yang harus kita ketahui supaya terhindar dari sikap iri atau dengki kepada orang lain. Yang kedua, teks tersebut berkategori apa? Tentang kebiasaan, aktivitas tertentu, atau penggunaan alat, jelaskan alasannya. Jadi, teks yang tadi sudah Ibu tampilkan, itu menjelaskan tentang kebiasaan atau perilaku. Karena dalam teks tersebut, dijelaskan tentang bagaimana sikap kita agar tidak iri kepada kesuksesan orang lain. Yang ketiga, buktikan bahwa teks tersebut disusun secara kronologis. Jadi, kronologis teks tersebut bisa terlihat dari penempatan atau urutannya. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Yang kedua, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Kita masih melihat diri sendiri. Yang ketiga, yang penting makna, bukan pengakuan. Kemudian yang keempat, meniru orang berhasil. Jadi setelah kita melihat diri sendiri, kita baru melihat orang lain. Artinya, teks tersebut telah disusun secara kronologis atau urut. Yang keempat, mungkinkah petunjuk-petunjuk tersebut kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya sangat mungkin, karena teks tersebut berbicara tentang kebiasaan hidup sehari-hari yang sangat berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian, bagaimana tingkat kebermanfaatan petunjuk itu bagi kamu sendiri? Jawabannya sangat bermanfaat tentunya, karena supaya kita lebih mengenal kelebihan dan kekurangan diri kita dan tidak membandingkan dengan orang lain. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai struktur kebahasaan dalam teks prosedur. Dan sampai jumpa kembali pada pertemuan ketiga mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.